Jumpa lagi di Opini Budiman. Kemarahan publik dalam kasus Verdi Sambo boleh jadi tercermin dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada tanggal 11 hingga 17 Agustus 2022. Efek Sambo memang begitu luar biasa. Kepercayaan publik pada Polri turun pada angka 54,4% pada bulan Agustus, sementara pada bulan Mei masih pada angka 66,7%. Kondisi penegakan hukum di Indonesia pun anjlok tajam. 37,7% responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk. Kerusakan akibat skandal Sambo memang luar biasa. Banjirnya informasi soal kasus Sambo yang mendulang rating dan share serta informasi di kanal digital yang mengundang page view dan juga gemuruh di media sosial membentuk persepsi publik pada kasus tersebut. Sambo telah menjadi tersangka. Dalam sidang kode etik, ia telah dipecat sebagai anggota Polri meskipun Sambo mengajukan banding atas putusan itu. Sebelumnya Sambo mengajukan pengunduran diri, tapi surat pengunduran dirinya tidak diproses oleh kepolisian. Putri Pancawati, istri Sambo, juga telah menjadi tersangka. Lebih dari 90 anggota Polri terlibat dalam skandal Sambo dalam bentuk yang berbeda-beda. Survei Indikator Politik Indonesia itu menangkap reaksi publik atas skandal Duren 3. Indikator Politik menanyakan kepada respondennya, hukuman apa yang pantas untuk Verdi Sambo? Pertanyaannya dijawab dengan data. 3,4% menyebut penjara 20 tahun. 26,4% menyebut penjara seumur hidup. 54,9% menyebut hukuman mati. 5,2% menyebut hukuman lainnya dan 10,1% menyebut tidak tahu atau tidak menjawab. Sebelumnya Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyebutkan bahwa Sambo memang terancam hukuman mati karena memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua dan kemudian Sambo merekayasa kasus. Pernyataan Kabareskrim itu diikuti oleh 66,3 responden yang dipotret oleh Indikator Politik Indonesia. Dan mayoritas 76% responden setuju Verdi Sambo dijatuhi hukuman mati. Sambo dijerat dengan pasal 340 KUHP bersama dengan Eliezer, Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Pancawati. Ancaman maksimalnya memang pasal 340 adalah vonis mati. Tapi survei itu hanyalah merekam rasa keadilan atau harapan publik atau kemarahan publik atas kasus Sambo. Berapa vonis yang harus dijatuhkan memang sangat tergantung dan itu adalah domain dari majelis hakim di pengadilan. Beban pembuktian juga ada pada pengadilan. Harus ada tahapan. Penyidik merampungkan berkas, menyerahkan kepada penuntut umum dan penuntut umum kemudian membawanya ke pengadilan. Sejauh ini berkas perkara Sambo masih bolak-balik antara kejaksaan dan kepolisian. Menandakan duduk perkaranya atau anatomi kasusnya belum terlalu jelas oleh pihak kejaksaan apa peran dari masing-masing. Itulah yang kemudian masih harus dilengkapi. Kehebohan publik soal rekonstruksi yang terbuka, tertutup, perbedaan pernyataan antara Baradae dan Sambo yang menjadi kontroversi, yang harus dipahami rekonstruksi itu bukan alat bukti. Ya, rekonstruksi itu hanya untuk upaya memperjelas perkara. Alat bukti menyangkut keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus pidana yang harus diingat satu saksi itu bukan saksi. Justru menjadi tugas penyidik untuk membuktikan pasal 340 khususnya adalah
Bunyinya adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selamanya atau selama waktu tertentu yakni 20 tahun. Unsur berencana inilah yang harus betul-betul menjadi perhatian dari penyidik dan kemudian penuntut umum bagaimana membuktikan adanya perencanaan. Hal yang perlu dicermati dalam kasus Sambo, apakah berkas Sambo ini akan dipisah-pisah menjadi 5 berkas atau menjadi 1 berkas? Sambo, Eliezer, Kuat Ma'ruf, Putri, dan Rizal. Atau menjadi berkas yang terpisah-pisah. Jika pemberkasannya kemudian dilakukan secara terpisah-pisah, sangat mungkin seorang saksi harus diambil dari terdakwa untuk kasus yang sama. Nah, untuk itu ada jurisprudensi dalam kasus pembunuhan Marsinah, seorang aktivis buruh di Sidoarjo, dengan menggunakan penerapan apa yang disebut dengan saksi mahkota. Mahkamah Agung melarang penerapan saksi mahkota, dan akibatnya dalam kasus Marsinah, hampir semua terdakwa dalam kasus Marsinah itu dibebaskan. Keterangan saksi akan mempengaruhi posisinya sebagai terdakwa dalam kasus yang sama. Itulah yang kemudian disebut sebagai saksi mahkota yang kemudian itu dilarang diterapkan oleh Mahkamah Agung. Kasus Marsinah dalam pemberkasan secara terpisah tentunya harus menjadi perhatian. Bagaimana kasus Sambo ini kemudian akan diberkas. Menjadi 1 berkas, menjadi 2 berkas, atau menjadi 5 berkas. Begitu juga halnya dengan kasus pelecehan seksual yang disebut-sebut oleh Putri dan kemudian Sambo sebagai alasan untuk melakukan pembunuhan terhadap Yosua karena ini menyangkut harga dirinya sebagai manusia. Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan menjadi saksi dalam sangkaan atau laporan terjadinya pelecehan seksual? Yang perlu diingat, 1 saksi bukanlah saksi, harus ada alat-alat bukti yang lain. Sebaliknya, jika berkas itu dijadikan 1 dalam 1 perkara dengan 5 terdakwa, penyidik tentunya harus memikirkan alat bukti apa yang harus disiapkan agar dugaan pembunuhan berencana itu bisa dibuktikan. Pada satu sisi ada kegeraman publik yang tercermin dalam surveinya indikator, tetapi strategi pembuktian di pengadilan juga harus diperhatikan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi publik dan tidak ambiar karena kasus Marsinah membuktikan penerapan strategi penuntutan yang tidak tepat membuat kasus itu kemudian dibebaskan. Jika pemberkasannya dilakukan secara terpisah, sangat mungkin saksi akan diambil dari terdakwa lain dalam perkara terpisah dalam kasus yang sama. Artinya bisa saja Eliezer kemudian menjadi saksi untuk kasus dengan terdakwa Sambo, sebaliknya Sambo bisa juga menjadi saksi atas terdakwa Eliezer. Nah, untuk itu sebaliknya betul-betul dipertimbangkan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi dalam kasus pembunuhan Marsinah. Itu yang menyangkut saksi mahkota. Penerapan saksi mahkota dalam arti adalah saksi, tetapi juga terdakwa dalam kasus yang sama itu dianggap melanggar hukum. Dalam kasus Marsinah, terdakwa-terdakwa yang diajukan secara terpisah dan kemudian mencabut keterangannya di persidangan, keterangannya di berita acara pemeriksaan, diterima hakim dan itu berakibat dibebaskannya para terdakwa.